Komisi Yudisial turun gunung, pelototi sidang perkara perdata dikriminalisasi, jadi perkara pidana. Sungguh Allah menyampaikan amanah kepada yang bersuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang. Jadi sorotan berbagai media terkait kasus perdata dikriminalisasi, jadi kasus pidana yang bergulir di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mendapat perhatian dari Komisi Yudisial. Komisi pengawas para hakim tersebut, pelototi sidang lanjutan perkara pidana yang berlangsung pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Sidang perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, dengan agenda pembelaan para terdakwa, yang diwakili tim penasihat hukumnya. Pokok pembelaan yang disampaikan pengacara terdakwa, di hadapan majelis hakim pada intinya, tidak terjadi peristiwa pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Apa yang dituntut jaksa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan, berdasar pertimbangan hukum kuasa hukum terdakwa, hal itu tidak terbukti. Untuk itu, kuasa hukum para terdakwa yang diwakili M. Fadli Aziz, memohon kepada majelis hakim, membebaskan para terdakwa, karena secara jelas berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, bahwa perkara yang disidangkan ini bukan perkara pidana, namun perkara perjanjian bisnis batubara, antara saksi korban sebagai pemilik perusahaan, yakni Hasari, dengan perusahaan terdakwa. Sesuai perjanjian yang dibuat kedua belah pihak, sangat jelas munculnya hutang piutang dan diakui belum sepenuhnya bisa dibayarkan, dan masih tercatat sebagai hutang usaha di perusahaan para terdakwa, serta sudah adanya putusan pengadilan dalam perkara perdata. Perkara ini murni ranah perdata yaitu wan prestasi. Hal ini juga berdasarkan penjelasan para saksi ahli, yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Sidang di Pengadilan Negeri Banjarbaru, tidak seperti biasanya karena Komisi Yudisial memantau langsung jalannya sidang. Kaye turun gunung, karena ada kabar para terdakwa mendapat perlakuan yang tidak semestinya, atau dekriminalisasi, sehingga ramai diberitakan oleh berbagai awak media. Berdasar informasi, terdakwa Andri Cahyadi dan 3 terdakwa lain yang masih satu keluarga, setelah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru, tepatnya pada tanggal 12 September tahun 2023, 1 hari kemudian langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru. Kejanggalan dan rasa ketidakadilan diungkap para terdakwa, yakni beberapa tahanan yang sudah lama ditahan di lapas oleh pihak kejaksaan, namun tidak segera disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Sidang yang dipantau oleh Kaye itu, juga dihadiri puluhan perwakilan karyawan para terdakwa. Para karyawan yang memakai kaos berwarna putih, bertuliskan tolak kriminalisasi, berharap majelis hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya, karena ini merupakan bisnis, dan masih tercatat di perusahaan sebagai hutang yang belum terbayar kepada perusahaan milik Hasari. Di hari ini, kita sudah melihat pledoi dari penasihat hukum bahwasannya menolak tegas terkait masalah tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Karena banyak fakta-fakta persidangan yang di dalam tuntutan tersebut tidak tertuang. Contohnya saja dari PPJB 100 juta. Karena ini fokus pembuktian ke penggelapan. Bahwasannya Haji Sari sendiri menyatakan 100 juta itu tidak pernah dibayar. Jadi jelas bahwasannya terkait masalah akta tersebut, seperti yang dinyatakan saksi ahli kami, itu batal demi hukum. Karena masih ada proses tahap. PPJB belum sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum berhak. Jadi dari PPJB tersebut harusnya ditingkatkan ke AJB, AJB nanti ke Kementerian SDM, yang kemudian didaftarkan ke MODI. Baru disitulah Haji Sari mempunyai hak. Jadi terkait 372 Pak Jungto 55, masalah penggelapan itu tidak terbukti karena 100 juta belum pernah ditransfer. Nah, demikian, dan di sini juga bisa dibuktikan dari teman-teman itu berharap keadilan di Indonesia itu dijunjung tinggi. Yang datang sini untuk memberikan support buat Pak Henry, Pak Kusno, Pak Budi, sama Pak Henry dalam perkara ini. Ya, kalau melihat dari fakta persidangan kemarin sih, dari keterangan para ahli yang disampaikan oleh kuasa hukum, ya sebenarnya kayaknya ini ke arahnya ke perdata ya. Semoga hakim dapat mempertimbangkan hal itu
Ya harapan kami sih atasan kami ini dapat murni bebas dan tidak dihukum. Pembelaan seperti kita dengar semua tadi, juga pembelaan secara pribadi bahwa perkara ini memang seharusnya tidak disidangkan bahkan, dan memang hari ini kami memang berharap majelis hakim akan semakin jelas, cermat atas pembelaan kami, sehingga kami berempat memang bisa dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan. Dan tentunya saya juga berterima kasih pada semua teman-teman di sini yang mendukung kami. Luar biasa, saya sangat terharu bahwa ini para karyawan juga sangat bergantung pada kami juga. Operasional kami harus berjalan, dan saya berharap memang pada putusan nanti betul-betul kita selesai dan kita harus move on. Oke.